Kemari. Dari sudut ini, kamu terlihat sangat cantik. Berita hari ini, putri sulung keluarga Kayalin Group dari kota Jiang telah kembali ke tanah air untuk menerima lamaran dari CEO di agensi hiburan Renan yang dilakukan oleh Mu Huayan. Aku harus pergi sekarang? Jangan. Jangan pergi. Berita hari ini, putri sulung keluarga Kayalin Group dari kota Jiang kembali ke tanah air untuk menerima lamaran dari CEO di agensi hiburan Renan yang dilakukan oleh Mu Huayan dan keduanya akan segera menikah dalam waktu dekat. Ibu menangis ya? Lihat deh teman-teman semuanya. Eyeshadow yang ini benar-benar luar biasa. Buat kalian pecinta warna gaya barat, ayo buruan borong sekarang. Kalian lihat kan, mata kiri ala Lady Gaga, mata kanan ala Taylor Swift. Kalau beli sekarang harganya cuma $29 saja. Halo Ning Ding, aku sedang siaran langsung loh. Berhenti siarannya. Aku sudah buat janji audisi untukmu. Kali ini audisi untuk film layar lebar. Bukankah selama ini kamu ingin main film? Ini kesempatan yang sangat bagus. Cepat kemari. Baiklah. Baik, peserta selanjutnya. Tunggu sebentar. Apa aku lupa menghapus eyeshadow-nya? Apa yang kamu lakukan? Punya mata tidak sih kalau jalan? Biarkan aku pergi. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya? Tidak boleh. Aku tidak jadi mencoba kacamata ini. Minggir. Yu Sheng. Kenapa kamu dandan seperti ini? Aku tidak kenal kamu. Apa maksudmu tidak kenal aku? Waktu kita bersama dulu, kamu hampir memborong semua isi toko kebutuhan dewasa itu. Bagaimana bisa setelah memakai baju, kamu langsung pura-pura tidak kenal? Jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan lagi, aku lapor polisi. Minggir. Mustahil? Aku takut. Kamu pergi tanpa pamit seperti waktu itu. Aku pergi tanpa pamit? Ya, aku memang pergi tanpa pamit. Presidenmu, kudengar akhir-akhir ini Anda akan bertunangan dengan putri sulung Lin Group, yaitu Lin Qianxue. Apakah berita ini benar? Media memang menyebarkan berita seperti itu, bahwa aku akan segera menikah. Tapi sebelumnya, Anda sempat dikabarkan memiliki skandal dengan seorang artis papan bawah. Itu bukan sekadar skandal. Jadi, Anda akan menikah dengan Presiden Lin kan? Mu Huayan, apakah ini alasanmu selama bertahun-tahun ini tidak pernah memberiku kepastian status? Ternyata di matamu, aku hanyalah alat pelampiasan nafsu semata. Bukan begitu? Orang yang ingin aku nikahi adalah... Katakan padaku, kenapa kamu meninggalkanku? Kita jelas-jelas saling mencintai. Baca. Jangan pernah memaafkan bajingan. Si laki-laki sampah ini. Apa maksudmu? Maksudku persis seperti itu. Tunggu sebentar. Berikan eyeshadow itu padaku. Untuk apa sih? Mau apa? Kurasa begini saja sudah terlihat keren kok. Pak Yang, nanti Anda bantu bicarakan hal-hal baik untuk saya ya. Coba tanyakan kepada presidenmu apakah dia bisa memberikan peran pendukung wanita padaku. Gampang saja. Gadis ini cukup cantik. Kenapa dandanannya jadi seperti ini? Sepertinya memang tuntutan peran. Yu Sheng,
Kenapa kamu kemari? Kahu, saya kemari untuk ikut audisi. Audisi? Bukankah ini artis tidak laku yang sudah keluar dari dunia hiburan itu? Bukannya fokus jualan saat siaran langsung malah ikut audisi. Memangnya kamu akan lolos? Dulu saat aku menjadi pemeran utama, kamu itu hanyalah seorang figuran khusus. Kenapa sudah beberapa tahun tidak jumpa, sekarang malah jadi pemain figuran umum? Kamu itu wanita tak tahu malu yang naik daun lewat cara kotor. Apa yang bisa dipamerkan? Setidaknya itu lebih baik daripada tidak ada tawaran main film. Iya, memang kamu punya peran. Pernahkah kamu melihat pemeran utama yang dandanannya seperti ini? Mungkinkah ada peran badut di sini yang harus kamu mainkan? Benar, benar sekali. Yu Sheng, aku sarankan padamu, jangan memaksakan diri. Lagi pula, penghasilanmu dari siaran langsung tidaklah seberapa. Lebih baik jadi asistenku saja. Itu jauh lebih baik daripada di sini berperan jadi badut. Benar begitu? Kan Kak Hu? Mu. Presidenmu. Presidenmu? Siapa yang kamu sebut seperti badut? Aku. Presidenmu, dialah orangnya. Yang baru saja menyindir kita berdua. Petugas? Beritahu dia tidak perlu ikut audisi lagi. Presidenmu, saya salah, saya minta maaf. Mu. Presidenmu. Kudengar kalian berdua sudah balikan. Menurutku, itu bisa saja terjadi. Jangan aku dan dia tidak serasi. Masa sih? Tapi riasan kalian berdua ini. Zodiak, sio, keyakinan, sampai ramalan lahir, semuanya tidak cocok. Aku sudah bertanya pada ahlinya, jika aku bersamanya, itu hanya akan memperpendek usiaku. Ada benarnya juga, kelelahan luar biasa memang bisa begitu. Saya permisi undur diri, presidenmu. Peran ini, lebih baik Anda cari orang lain saja untuk memainkannya. Presidenmu, kamu benar-benar sangat sulit disingkirkan. Di dalam masih ada begitu banyak pemeran yang menunggumu. Tidak perlu wawancara lagi, pemeran utama wanitaku sudah diputuskan sekarang. Kenapa Anda sendiri yang akan memerankannya? Yu Sheng, biar aku antar kamu pulang. Tidak perlu. Suami dan anakku akan menjemputku. Kamu sudah menikah? Anakku bahkan sudah berumur 6 tahun. Omong kosong, Silahkan kalau tidak percaya. kamu menipuku. Sayang, aku ada di persimpangan jalan di depan. Kamu maju sedikit lagi. Aku beritahu ya. Di sini ada pria yang sangat menyebalkan. 6 tahun? Bukannya itu? Astaga, kamu langsung mencari pengganti tanpa jeda. Kamu saja bisa bertunangan dengan orang lain begitu cepat, mengapa aku tidak bisa? Mama, Itu, sayang, hari ini, kamu pasti lelah mengurus anak. Bukan begitu? Skenario apalagi ini? Ayo, pergi. Mari kembali ke rumah kecil kita yang bahagia. Situasi apa ini? Mu Huayan, mengapa kamu masih menempel pada Sheng Sheng? Dasar kamu parasit menyebalkan, lelaki brengsek yang tak tahu malu. Tang Ning, jika memfitnahku lagi, aku akan menuntutmu secara hukum. Akan kuhancurkan kau, pria brengsek. Serang dia. Yu Sheng, aku pasti akan mendapatkanmu kembali. Akhirnya tertidur juga. Apa pria sampah itu tahu kalau Nian Nian adalah anaknya? Tentu saja dia tidak tahu. Tidak, Nian tidak punya ayah. Menurutku, Mu Huayan ini memang punya modal untuk jadi pria brengsek. Kaya dan tampan,
Hanya saja karakternya agak buruk. Jika tidak, aku mungkin akan menjodohkan kalian berdua. Terutama riasan matanya itu. Hentikan bicaramu. Dia seharusnya sudah menikah. Kalau dia berselingkuh pun, itu tidak akan melibatkanku. Sheng Sheng sepertinya masih mencintainya. Benarkah begitu? Bos, Anda mencari saya? Sini-sini, kemarilah. Bantu aku menyelidiki seseorang. Siapa? Yu Sheng. Bukankah itu mantan pacarmu? Apa yang kamu selidiki? Seharusnya kamu lebih tahu dariku. Apa kamu gila? Yang aku suruh selidiki adalah, apakah dia sudah menikah? Apa dia punya anak? Apa pekerjaan suaminya? Dan juga dia, Seingat saya, Yu Sheng itu hanyalah seorang aktris dengan penampilan biasa. Dengan kondisimu saat ini, bintang seperti apapun bisa kamu dapatkan. Kenapa harus terpaku pada orang yang sama? burung migran, hanya mengenali satu sarang di musim yang sama. Saat meninggalkan pohon itu, ia tidak lagi memiliki rumah. Apa kau mengerti? Ning Ning, bisa tolong jaga anakku sehari lagi? Bukannya apa-apa. Kenapa kamu berdandan begitu cantik? Casting yang kamu rekomendasikan kemarin itu, mereka memintaku datang lagi. Bukankah itu artinya kamu akan bertemu pria brengsek itu lagi? Apa boleh buat? Ini demi biaya sekolah si kecil. Bagaimana? Aku cantik kan? Nyonya, penampilan Anda hari ini sungguh sangat elegan. Dari sekian banyak wanita cantik di sini, hanya Anda, yang seperti mutiara di ruangan ini, bersinar dengan terang. Anda terlalu berlebihan, Manajer Liu. Apa sebentar lagi Huayan akan datang? Tentu saja, presidenmu pasti akan datang tepat waktu. Kalau menurutku, presidenmu ini benar-benar tidak punya selera. Kak Qianxue itu cantik dan kaya, tapi dia terus saja menggantungkan harapan Kak Qianxue. Kalau suatu saat aku merasa tidak senang, lalu memutuskan hubungannya, dia pasti akan menangis menyesal. Hasil yang baik membutuhkan kesabaran, tapi cepat atau lambat dia akan menjadi milikku. Ini dia pemeran utama wanitanya. Ini sungguh sangat cantik, terutama kalung mutiara itu. Mereka sedang membicarakan Anda. Tapi, aku tidak memakai kalung mutiara. Yu Sheng? Dia itu Yu Sheng? Bukankah dia sudah keluar dari dunia hiburan? Kenapa sekarang dia terlihat begitu cantik? Wanita pamer ini, pasti dia sudah melakukan operasi plastik. Atas dasar apa kamu datang ke sini? Aku adalah pemeran utamanya. Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Pria mana lagi yang sedang kamu goda kali ini? Sampai dia bisa mengaturmu menjadi pemeran utama? Apa tidak lelah harus merendahkan diri seperti itu demi peran? Hati-hati, jangan sampai terkena penyakit. Ternyata kalau hati seseorang sudah kotor, apapun yang mereka lihat juga akan terlihat kotor. Apa katamu? Oh, maaf. Sepertinya yang kotor di sini bukan hanya sekedar hatimu saja. Berhenti! Siapa bilang kamu boleh pergi? Singkirkan kakimu. Kamu tidak akan sanggup mengganti rugi gaun ini. Masih berani berlagak ya? Dasar orang munafik. Artis tidak lupakan sepertimu ini. Barang mewah apa yang bisa kamu beli? Hari ini aku akan menginjaknya. Memangnya kenapa? Aku sudah memperingatimu ya. Lalu kenapa? Kalian semua lihat sendiri kan? Dia sendiri yang terjatuh. Jadi ini sama sekali bukan salahku loh. Kurang ajar. Kamu mempermalukanku di depan umum. Aku tidak akan mengampunimu. Hentikan. Hentikan. Presidenmu. Ternyata ini presidenmu.
Apa kalian sudah gila? Beraninya kalian membuat keributan di tempatku. Kamu tidak... Kamu tidak apa-apa? Jika kamu tidak datang, aku tidak apa-apa, tapi sekarang kamu datang, aku jadi merasa sedikit sesak napas. Kalau begitu, biar aku berikan napas buatan. Tidak usah. Aku akan baik-baik saja setelah kamu pergi. Bukankah ini barang yang aku belikan untukmu? Kamu sudah kembali. Ini kenapa kamu membelinya? Saat kita jalan-jalan, kamu terus melihatnya. Ini sangat mahal. Semahal apapun, ini sebanding. Kamu sungguh baik. Ini... Menginjak daun seindah ini sungguh disayangkan. Ingat dulu, presidenmu menghabiskan $277.385 dan 56 sen. Diinjak sampai begini, berapa ganti rugi yang pantas? Ini adalah apa presidenmu yang membelinya? Presidenmu, tolong jangan menatapku seperti itu. Bukan aku yang menginjak gaun ini. Tidak perlu ganti rugi. Benarkah? Terima kasih presidenmu. Hanya saja, kalian kedepannya di kota Jiang tidak akan mendapatkan satupun pekerjaan. Bersiaplah untuk mundur dari dunia hiburan. Presidenmu. Aku pergi dulu. Yu Sheng, Aktor macam apa itu? Sampai harus bosnya sendiri yang turun tangan membantu berakting. Nyonya Lin, aku mengira Anda tidak akan menghadiri acara penuh perebutan gelar dan omongan dangkal seperti ini. Karena presidenmu datang, tentu saja aku juga harus datang. Lagi pula hubungan saya dengan presidenmu, semua orang sudah mengetahuinya. Baiklah, ternyata aku yang tidak tahu diri. Maaf mengganggu kalian berdua. Sampai jumpa. Aku tidak akan mengantarmu. Huayan, Lin Qianxue, kita sudah tidak punya hubungan lagi kan? Anda terus menempelku seperti ini? Sangat mengganggu kehidupan pribadiku. tapi aku sangat menyukai tipe sepertimu. Begini saja bagaimana kalau kamu cari model pria saja, habiskan $500.000? Aku beritahu kamu, yang lebih tampan dariku, dan punya bentuk tubuh lebih baik dariku, ada banyak di mana-mana. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi, bisa? Jadi apakah kamu karena Yusheng makanya menolakku? Ya, dan juga tidak. Tolong minggir, aku. Dah. Mu Huayan, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan kalian berdua. Tolong minggir. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Tuanmu, aku sarankan jaga harga dirimu. Kita berdua adalah orang yang sudah berkeluarga, jadi jangan saling mengganggu lagi. Ini sangat tidak elegan. Kalau kamu tidak bilang, aku sampai lupa. Dasar licik mencari aktor untuk membodohiku. Memangnya aku semudah itu untuk ditipu? Aku tidak kelihatan kalau kamu mudah ditipu. Tapi kalau gila wanita, itu terlihat jelas sekali. Sudahlah, aku harus pulang. Lagi pula aku memang benar-benar punya anak. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Bagaimana caranya? Reinkarnasi? Memang ini drama pendek. Kalau ingin tiada, silakan saja sendiri. Aku tidak akan menemanimu. Aku. Maksudku adalah hubungan kita. Mu Huayan, saat kamu memutuskan untuk bertunangan, hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Aku tidak ingin hidup berdampingan di tempat manapun yang pernah kamu tinggali, bersama siapapun yang pernah bersamamu, bahkan tidak ingin menghirup udara yang sama denganmu. Jadi biarkan aku pergi, mengerti? Pertunangan? Benar. Tapi aku tidak pernah bertunangan. Belum tunangan? Apa maksudmu? Sebenarnya aku memang masih lajang. Tetapi sebelumnya, dengan seorang artis wanita kelas rendah, pernah ada rumor kedekatan. Itu bukan sekadar rumor. Jadi, Anda akan menikah dengan Presiden Lin kan? Mu Huayan, apakah ini alasan selama bertahun-tahun ini Anda tidak memberiku status yang jelas?
Ternyata di mata Anda, aku hanyalah alat untuk melampiaskan hasrat semata. Tidak mungkin. Orang yang ingin aku nikahi adalah... Mama, Nian, mengapa kamu ada di sini? Anak ini lagi? Ini tidak terlihat seperti sandiwara. Anak siapa ini? Anakku lah. Jangan mencoba membohongiku. Mu Huayan, apa kau begitu tidak percaya diri? Sangat merasa benar sendiri hingga menganggap semua orang sedang berbohong padamu. Mama, siapa paman ini? Dia... Ayo, pergi. Dia bukan siapa-siapa. Tunggu sampai mama sudah memberinya julukan yang pantas, baru panggil dia. Yu Sheng, dirimu yang sekarang masih terlihat mirip seperti dulu, tetapi juga terasa sangat asing. Ni Anian, katamu ibumu selalu menitipkanmu kepadaku, tapi tidak pernah memberiku gaji. Ini sudah keterlaluan. Salahkan saja dirimu karena sudah menjadi ibu angkatku. Benar juga. Kamu sakit jiwa ya? Ya, begitulah aku. Mu Huayan, untuk apa kamu berdandan seperti ini? Saat aku menjaga anak itu kemarin, sepertinya bentuk kepalanya agak janggal, aku berencana membawanya untuk diperiksa. Aku hanya takut jika Yu Sheng mengetahuinya. Kamu membawanya kemana? Kamu bukan anggota keluarganya, siapa yang akan melayanimu? Kalau begitu minta ayahnya saja yang membawanya. Jika terlambat, keadaannya akan semakin parah. Dia mana punya ayah? Lalu sebenarnya dia itu anak siapa? Dasar brengsek, kamu menjebakku. Hampir saja aku jantungan. Terima kasih, paman. Lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Paman, aku ingin makan es krim. Bisakah Anda membelikannya untukku? Tentu saja. Ayo jalan, sekalian ceritakan padaku tentang ibumu. Beraninya penjahat sepertimu menculik anakku, aku akan memberimu pelajaran. Dasar penjahat, beraninya menculik anakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Ternyata kamu... Yu Sheng, apakah kamu sedang melampiaskan dendam pribadi padaku? Mama, paman membelikanku es krim. Dengar itu, aku bahkan punya saksi. Aku tidak hanya membelikanmu es krim, tapi juga membelikanmu Ultraman. Barang-barang ini, ibumu tidak pernah membelikannya untukmu kan? Tidak apa-apa, biar aku yang beli. Anak pintar? Mama menangis lagi. Tidak kok, aku hanya memakai lensa kontak terlalu lama. Sini, kamu ke sini. Kemari. Mu Huayan, bisakah kamu berhenti mengganggu Nian dan Tang Ning? Kenapa? Mereka adalah sahabat baikku. Kamu mengganggu kehidupan orang lain kalau seperti ini. Aku mengerti. Sebenarnya anak itu adalah anak Tang Ning sudah kuduga. Bisakah kamu tidak membohongiku lagi nanti? Menyewa aktor untuk jadi suamimu, meminjam anak untuk jadi putramu, dan berbohong padaku bahwa kamu sudah menikah. Selama bertahun-tahun ini demi aku, kamu menjaga dirimu hanya untukku. Tuan, bisakah kamu tidak begitu percaya diri? Kita sudah putus. Perpisahan itu dilakukan demi pertemuan yang lebih baik, kan? Jalan yang kita tempuh berbeda, bagaimana mungkin kita bisa bertemu? Aku... Sudahlah, Huayan, kita tidak cocok. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Bukan, membantu kami menjaga anak ini. Aku pergi dulu. Maksudmu, Mu Huayan tidak menikah dengan Nona besar Lin, dan selama bertahun-tahun ini dia menunggumu? Kalau begitu biar ku beritahu, dia bahkan lebih brengsek dari itu. Mengapa? Coba pikirkan sendiri, apa kata-kata pria bisa dipercaya? Dia pasti sudah menikah dengan Lin Qianxue lalu bercerai. Dengan kriteria seperti dia, bertahun-tahun ini dia pasti sering muncul di tempat hiburan malam kan? Semua pria itu memang penipu.
Kamu benar. Kalau tidak, mana mungkin Lin Qianxue terus saja mengejarnya. Benar sekali, dia pasti sangat terobsesi dengan sensasi mempermainkan banyak wanita. Pria seperti ini adalah yang paling menjijikkan. Betul. Tapi, bagaimana dengan Yan Yan? Ayo semuanya. Ini ada hadiah pertemuan yang sudah kusiapkan. Begini rupanya sikap putri dari keluarga kaya. Sangat jauh berbeda dengan artis tidak terkenal yang hanya bisa melakukan cara kotor demi peran. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sutradara, apa naskahnya sudah siap? Kalau begitu, mari kita bersiap menonton pertunjukannya. Kamu Yu Sheng kan? Halo sutradara. Adegan ciuman? Nanti dia akan menindihmu. Ikuti saja alur aktingnya. Sutradara, tapi adegan ini tidak ada dalam naskah. Ini adegan tambahan. Kita tidak punya waktu lagi. Cepat mulai syutingnya. Apa maksudmu? Kamu, lepaskan aku. Lepaskan aku. Emosi seperti inilah yang kucari. Bagus sekali. Cium dia. Wanita kasar. Apa kamu gila? Aku akan benar-benar memberimu pelajaran hari ini. Astaga, apa yang sedang kamu lakukan? Presidenmu, sedang apa Anda di sini? Apa yang terjadi dengan naskahnya? Ganti. Naskahnya sudah diganti. Apa harus diperankan seperti itu? Tentu saja, presidenmu. Kalau begitu biar aku saja yang memerankannya. Tidak bisa, aku tidak setuju. Kalau begitu lanjutlah berakting dengannya. Ayo lakukan saja. Mulai rekam, ayo. Ayo, siap-siap. Apa benar begini caranya? Waktunya adegan ciuman kan? Tidak bisa. Ikuti saja naskahnya. Cut. Luar biasa. Akhirnya aku bisa merasa puas memerankannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan marah-marah seperti itu. Bukannya kita sudah pernah berciuman sebelumnya? Lagi pula aku mau mengatakannya padamu, selama bertahun-tahun ini, aku sering memimpikan hal itu. Ini adalah pelecehan terselubung, kamu tahu tidak? Dengan hubungan kita yang seperti ini, mana bisa disebut pelecehan terselubung? Lalu kalau bukan itu, apa? Pelecehan fisik? Atau... Hentikan. Kita sudah lama berpisah. Kalau aku tertarik pada kecantikanmu, itu sangat normal. Lagi pula, yang barusan itu murni demi tuntutan seni. Kamu sudah gila ya? Turunkan aku. Sepatunya tidak pas di kakimu. Aku kan sudah pernah mengatakannya, punggung kakimu tinggi, seharusnya beli ukuran setengah nomor lebih besar, bagian tumitmu sering slip, belilah bantalan pelindung tumit. Kenapa sih tidak mau menurut? Ya sudah, anggap saja aku sedang sial, ayo kuantar kamu pulang. Aku sudah bilang padamu kan, buang saja sepatu yang tidak pas itu, akan kubelikan yang baru. Kamu selalu saja tidak mau mendengar. Benar-benar membuatku kesal. Kamu malah memaksaku menjemputmu. Apa kamu pikir aku sedang menganggur? Aku beritahu kamu ya, kalau kamu begini terus, aku harus mulai memperhitungkan gajimu. Hei, kamu dengar tidak? Presiden Lin, ini adalah kabar yang kami terima. Yu Sheng, oh Yu Sheng. Ini adalah kesempatan terakhir dariku. Setelah 6 tahun kembali ke dunia film, apakah ada perasaan yang spesial? Ini tentang suka dan semangat. Semakin suka dan semakin bersemangat. Nona Yu, mari bicara.
Nona Yu, aku mencarimu karena ingin menanyakan sesuatu. Aku berencana untuk menikah lagi dengan tuanmu. Aku ingin tahu cara apa yang kamu pakai untuk merayunya, hingga dia tergila-gila seperti sampah yang tak tahu malu itu. Nona Lin bertanya pada orang yang salah. Saya tidak melayani urusan pernikahan. Lagi pula, saya dan dia sudah tidak punya hubungan lagi. Jangan pura-pura bodoh denganku. Ini ada 5 juta dolar. Cukup untukmu berakting seumur hidup. Ambil uang ini dan pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nona Lin sudah salah paham. Saya berakting keras semangat saya bukan demi uang, apalagi untuk hal itu. Lalu kenapa dia terus saja mengejarmu? Mungkin karena dia tidak ingin mengejarmu. Pokoknya saya tidak terlalu mengenalnya. Jika Nona Lin hanya ingin tanya itu, saya permisi dulu. Jadi kamu tidak mau menyerah begitu? Syarat untuk menyerah adalah harus pernah saling menggenggam sebelum bisa benar-benar melepaskan. Yu Sheng, jangan katakan aku tidak pernah memberimu kesempatan. Nona Yu, boleh tahu peran seperti apa yang Anda mainkan kali ini? Dia adalah seorang... Apakah ini Yu Sheng? Pemeran utama wanita di film ini. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Ini melanggar hukum loh. Sudah kuduga bagaimana dia mendapatkan posisi sebagai pemeran utama. Ternyata mengandalkan status karena anak, menggunakan kandungan untuk menaikkan derajat. Tapi Yu Sheng, kamu harus pikirkan baik-baik bahwa sewa rahim itu adalah tindakan kriminal. Lin Qianxue, ini adalah perbuatanmu, kan? Kamu menyebarkan fitnah tentangku. Aku tidak melakukannya. Tetapi semua hal ini, semuanya adalah kenyataan. Di dalam daftar sewa rahim itu tertulis dengan sangat jelas. Sungguh tidak tahu malu. Benar-benar tidak bermoral. Aku tidak melakukannya. Mama. Lihatlah semuanya, bahkan anaknya sudah datang. Bahkan anaknya sudah sampai di sini. Ternyata sudah punya anak. Nian, sedang apa kamu di sini? Kak ini memberitahu guru untuk memintaku mencari ibuku. Lin Qianxue, kamu memfitnahku. Tapi kenapa kamu melibatkan anak ini? Anak ini sama sekali tidak bersalah. Aku tentu tahu dia tidak bersalah. Karena itulah dia dan semua orang di sini harus melihat wajah aslimu yang sebenarnya. Kamu benar-benar licik. Apanya yang licik? Kenapa kamu tidak tanya saja pada anak itu? Siapa sebenarnya ayahnya? Aku tidak punya ayah. Tidak punya ayah? Ya ampun. Tidak punya ayah? Tidak punya ayah? Lihatlah. Bahkan anak itu pun tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Yu Sheng, apakah tindakanmu ini adil baginya? Benar-benar menjijikan. Boykot artis bermasalah seperti ini. Keluar dari sini, turunkan film-filmnya. Pergi dari sini. Keluar dari sini sekarang. Pergi sana. Karena suara semua orang begitu kuat. Aku akhirnya mengerti sekarang alasan mengapa kamu meninggalkan dunia hiburan waktu itu. Ternyata kamu pergi diam-diam untuk melahirkan. Cukup, jangan katakan apa-apa lagi. Aku akan pergi. Kamu memang tidak pantas berada di sini. Keluar dari sini. Pergi sekarang juga. Nyalah kamu. Keluar dari ruangan ini. Keluar sana. Pergi dari sini. Nian, ayo kita pergi. Selama ada aku di sini, siapa yang berani memintamu pergi? Huayan, Serahkan saja padaku. Anak pintar. Jangan takut. Huayan, seorang artis dengan citra buruk seperti ini, kamu masih ingin melindunginya. Menitipkan rahim dan melahirkan secara diam-diam. Kejahatan yang manapun itu, bukankah sudah cukup untuk memenjarakannya selamanya? Benar, itu memang kamu. Tapi sejauh yang aku tahu, menyebarkan fitnah juga melanggar hukum, bukan? Foto mana yang bukan merupakan bukti kejahatan? Foto mana yang bukan bukti nyata? Benar juga. Sepertinya itu bukan palsu. Terlebih lagi, ada juga foto kehidupan mereka berdua. Lalu, Huayan, aku beritahu kamu, dia sudah sangat memengaruhi perilisan film. Sesuai kontrak, dia harus membayar ganti rugi. Bagaimana jika aku bisa memberikan buktinya? Kamu? Sudahlah Huayan. Anak itu memang anakku, tidak perlu lagi membelaku. Aku tahu. Dia adalah anakmu. Tapi Yu Sheng tidak pernah menitipkan rahim. Pada akta kelahiran, ada nama dokter dan rumah sakitnya. Yu Sheng adalah ibu kandungnya. Lalu kenapa? Jika berani, coba beritahu semua orang siapa ayah dari anak itu. Karena tidak ada ayahnya. Bagaimana bisa dijelaskan? Bicara. Jika tidak, anak itu tidak punya identitas, sama menjijikannya. Kamu tidak bisa bicara, atau tidak berani bicara. Ayo bicara. Cepat bicara sekarang juga. Mama. Mu Huayan,
sebenarnya adalah ayah dari anak ini. Apa ini anak presidenmu? Dia anak presidenmu? Apa ini benar? Ya ampun. Dia, apa dia anak presidenmu? Ku dengar dulu mereka berdua pernah bersama. Berarti itu cuma rumor saja? Dia, Yu Sheng, apa yang kamu katakan itu benar? Dia benar-benar anakku. Paman, apa Anda ayahku? Yusheng, apa aku harus memberitahu Mu Huayan saja, biar dia ke sini? Jangan. Kenapa? Jangan sampai dia tahu. Yunian adalah anak kami. Yu Sheng sama sekali tidak salah. Apalagi anaknya, dia bukan tanpa identitas. Kalian yang sudah memfitnahnya, aku akan menyeret kalian satu persatu ke pengadilan. Kalian dengar baik-baik. aku, Ayo pergi. Ternyata dia memang anak presidenmu. Mu Huayan. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku untuk pura-pura menjadi ayah anak ini. Aku berterima kasih kepadamu. Tapi ke depannya, sebaiknya kita jangan bertemu lagi. Yu Sheng, Aku mohon Ni Anian. Jadi, apa yang sebenarnya aku harapkan selama ini? Bukankah dia itu teman laki-laki masa kecilnya? Jangan-jangan setiap tahun selalu. Coba lihat sendiri. Apa yang ingin kamu makan? Sheng Sheng, kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? telepon sampah. Telepon sampah? Sepertinya aku kurang berusaha, sampai membuatmu tidak bisa mengingat getaran khusus suamimu ini. Apa di kehidupan sebelumnya kamu itu bor listrik atau benda bergetar lainnya? Mengingat getaranmu, jangan ganggu aku. Mu Huayan, kamu dan Sheng Sheng sudah berpisah selama 6 tahun. Sebagai tuan muda keluargamu yang terhormat, tidak perlu bersikap rendah diri seperti itu dan mengejar Sheng Sheng setiap hari. Pertama, aku tidak pernah setuju untuk putus. Kedua, aku senang menjadi budak cinta untuk Sheng Sheng. Terakhir, ini bukan 6 tahun, tapi 2263 hari. Kenapa dia bisa ingat sejelas itu? Jangan terlalu terharu. Ini semua hanya karena aku mencintaimu. Sheng Sheng, katakan padaku, apa kamu benar-benar berniat untuk balikan dengannya? Aku Sheng Sheng, kita tumbuh bersama sejak kecil. Aku sungguh tidak tega melihatmu terjatuh ke dalam kesulitan yang sama lagi. Apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Jika suatu hari nanti, saat kamu membutuhkannya, dia tidak ada di sisimu, apakah kamu benar-benar punya keberanian untuk menghadapi kekecewaan untuk kedua kalinya? Apa kamu seorang penulis skenario? Kamu pandai sekali mengarang cerita omong kosong? Apakah ini hanya karangan belaka? Hati Sheng Sheng yang paling tahu. Sheng Sheng, beritahu dia, bagaimana kamu bertahan saat itu? Sheng Sheng, ikutlah denganku. Jika ada masalah, mari bicarakan saat kita pulang. Seseorang yang telah berpisah selama 6 tahun, tidak layak menggunakan kata kita. Sheng Sheng, ayo kita pergi. Mu Huayan, aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Namun takdir tidak pernah memihak hubungan kita. Saat di titik terbaik dulu kamu mengusirku. Jadi sekarang, jangan biarkan aku tinggal lagi.
Bukankah kamu yang lebih dulu pergi tanpa pamit? Xiang, aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak selemah itu. Kedepannya, aku tidak berencana untuk syuting lagi. Industri ini sangat berbahaya bagi Niania. Aku berniat membuka studio siaran langsung. Sore ini aku sudah ada janji bertemu dengan investor, dia teman sekolahku dulu. Ayo pergi. Pak Wang, Yusheng, sudah lama tidak bertemu. Kudengar setelah lulus, kamu menjadi seorang aktris. Bentuk tubuhmu ini ternyata jauh lebih baik dari sebelumnya. Pak Wang, karena kita ingin membahas pekerjaan, maka Pak Wang, lihatlah bagian yang seharusnya dilihat. Misalnya, daftar riwayat hidupku. Langsung membahas pekerjaan, sungguh membosankan. Bintang besar, ayo minum 1 gelas. Salahku. Ini semua salahku. Nona Ayu begitu cantik, wajar saja kalau kamu bersikap waspada. Pak Wang, lihatlah, kita sudah mengobrol, juga sudah minum bersama. Bukankah sudah waktunya membahas pekerjaan? Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Tunggu, apa? Tentu saja menunggu reaksinya mulai bekerja. Jangan sentuh aku. Menarik juga. Pantas saja, meski sudah punya anak, kamu masih bisa membuat si bocah Mu Huayan itu tergila-gila padamu. Le, lepaskan aku. Wanita murahan, beraninya kamu menggigitku. Aku akan benar-benar memberimu pelajaran di ranjang hari ini. Lepaskan. Lepaskan aku. Mu Huayan, akhirnya kamu datang juga. Sayang, jangan takut. Wang Yao, sepertinya aku kurang memberimu pelajaran, bukan begitu? Beraninya menyentuh wanitaku? Habisi dia? Baik, Tuan. Tolong aku. Tolong bantu aku. Akan kubantu. Anak pintar, tunggulah aku.
Kancing payah apa ini? Kenapa tidak bisa dibuka? Sayang, andai saja kamu tidak diberi obat dan bisa memperlakukanku seperti ini, pasti akan sangat menyenangkan. Sangat memalukan. Semua bukti dan saksi sudah kuat. Cheng Sheng, aku menuntut sebuah status. Kuat apa sih maksudnya? Kemarin aku hanya memintamu membantuku memasangkan sabuk pengaman. Apa? Halo. Sheng Sheng, apa kamu sedang flu? Kenapa suaramu serak sekali? Mungkin aku masuk angin. Halo, Mama. Kapan Mama akan pulang? Aku sudah menunggu semalaman. Nian, akhir-akhir ini Mama sangat sibuk, tunggu Mama selesai bekerja baru kita main bersama. Sekarang tolong berikan teleponnya pada Papa. Bekerjalah, aku dan Nian menunggumu di rumah. Baiklah, terima kasih ya. Bekerjalah, aku dan Nian menunggumu di rumah. Jangan bercanda. Boleh saja kalau tidak bercanda. Tapi kamu harus penuhi satu syaratku. Mengurus satu anak saja sudah cukup lelah. Aku tidak mau mengurus 2 anak. Kamu selalu begini. Langsung tidak acuh setelah urusan selesai. Padahal semalam aku sudah berusaha setengah. Iya. Katakan saja. Apa kamu pernah terpikir untuk mengganti papa untuk Nian? Misalnya, aku. Contohnya aku. Ternyata ini hari ulang tahunku. Mengapa belum pulang juga? Acara pertemuan industri malam ini, kamu ingatlah untuk datang bersama Shuer. Nian tidak butuh ayah baru. Aku rasa Silly sudah cukup baik. Apanya yang baik dari dia? Segalanya jauh lebih baik darimu. Selesaikanlah urusanmu. Aku dan Nian akan menunggumu di rumah. Baiklah. Terima kasih ya. Jika dia benar-benar ayahnya Nian, lalu kenapa Sheng Sheng harus berterima kasih padanya? Halo? Tolong periksa sesuatu untukku. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Dewi siaran langsung tahun ini pilihan industri kami juga akan diumumkan malam ini. Pemenangnya bisa mendapatkan kontrak kerjasama dari MCN terkemuka. Baru saja staf kami telah menghitung jumlah suara saat ini, dan ternyata ada 2 tamu yang menempati posisi pertama bersamaan. Ternyata ada 2 orang. Kira-kira siapa ya? Mereka adalah Nona Lin Qiansue. Sungguh luar biasa. Kenapa harus ada dia lagi? Nona Yu Sheng. Benar-benar muda dan berprestasi. Sangat hebat sekali. Presidenmu, hanya Anda di ruangan ini yang belum memberikan suara. Kepada siapapun Anda memberikan suara, dialah yang akan memenangkan persaingan malam ini. Presidenmu, hasil tes DNA sudah keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata Nian memang bukan anak kandungku.
Tidak peduli kamu ayah kandungnya atau bukan, kenyataannya sekarang kamu bukan siapa-siapa. Kak Huaian, sekarang kamu tahu sendiri, ranjang Yusheng tidak pernah kosong selama ini. Dan dia tidak pernah kekurangan pria. Yusheng, tidak akan ada pria yang cukup bodoh untuk membesarkan anak orang lain. Tunggu saja saatnya, kamu akan dicampakkan begitu saja oleh Kak Huaian. Dua kotak suara ini tidak diberi nama, hampir saja terjadi kesalahan. Saya ini orang yang cukup setia, entah itu 6 tahun yang lalu, ataupun 6 tahun setelah ini, orang yang saya pilih tidak akan pernah berubah. Sepertinya pemenang malam ini sudah muncul. Apa, Kak Huaian? Wanita ini telah mengkhianatimu dengan melahirkan anak dari pria lain. Di belakangmu, entah sudah berapa banyak orang yang menggunakannya. Wanita tak bermartabat seperti ini. Mengapa kamu memberikan suaramu padanya? Lin Qiangshui, aku tidak ingin lagi mendengar satu kata kotor pun tentang Sheng Sheng dari mulutmu. Coba tebak, antara skandal ayahmu dengan model muda dan berita kebangkrutan keluarga Lin, mana yang akan menjadi berita utama lebih dulu? Kamu mau kabur lagi? Mau apa? Ada banyak orang yang melihat kita. Biarkan saja mereka melihat, aku ingin membuat semua orang di kota Jiang tahu, tidak peduli apapun soal Lin Qianshui atau Lin Qianyu, aku sama sekali tidak tertarik pada mereka. Sisa hidupku hanya untuk Yu Sheng. Tapi... Sheng Sheng, aku tahu apa yang kamu cemaskan. Aku, meskipun berkeberatan, karena Nian Nian bukan anak kandungku, tapi demi kamu, aku akan membesarkannya seperti putra kandung sendiri. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa mengumumkan kepada semua orang bahwa dia adalah keturunan keluargamu yang terasing selama ini. Lagi pula semua orang juga berpikir begitu. Mana ada orang yang bersikeras ingin jadi ayahnya? Asalkan itu anakmu, bukan cuma jadi ayah, jadi cucunya pun aku rela. Bicara apa kamu ini? Sebenarnya Nian Nian itu... Di tempat umum begini, berpelukan seperti itu, tidak sopan sekali. Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Memangnya aku tidak boleh datang? Jika Su'er tidak memberitahuku, aku tidak akan pernah tahu bahwa kamu menelantarkan anak kandungmu sendiri dan malah bersikeras menjadi ayah bagi anak orang lain. Anak apa? Apa maksudmu bicara sembarangan seperti itu? Aku bicara sembarangan. Wanita penggoda di luar sana itu tidak tahu sudah berapa banyak hasutan yang dia berikan padamu. Apa yang sudah kamu perbuat? Apakah kamu sudah melupakannya? Kak Huaian, aku tahu karena Kak Yusheng, kamu selalu tidak ingin menikah denganku. Tapi anak ini tidak berdosa. Masalah keluarga kalian, aku tidak tertarik untuk ikut campur. Kapan aku pernah tidur denganmu? 3 bulan yang lalu, saat kamu membahas kerjasama dengan perusahaan kami, setelah minum beberapa gelas alkohol, kamu menarikku dan tidak melepaskanku. Tadinya aku hanya berniat untuk mengantarmu kembali ke hotel lalu pergi, tapi kamu terus menarikku dan tidak melepaskanku. Hotel apa? Hotel Bicheng, Zhongxin. Dia berbohong. Kak Huaian, apa maksudmu? Adik, pencarian informasimu ini tidak begitu bagus ya. Huaian kami tidak pernah menginap di Hotel Beicheng Zhongxin itu. Karena begini, dia merasa ukuran fasilitas di sana kurang besar. Aku ini keluargamu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sepertimu yang tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya? Bukti sudah ada di hadapanmu, masih tidak berani mengakuinya? Palsu. Masih tidak mau mengaku? Aku sudah menyuruh temanku dari divisi forensik untuk memeriksanya, dan ini benar adanya. Kak Huaian, semuanya sudah jelas, apa kamu masih tidak mau mengaku? Kakek,
Maksud kakek teman lama itu adalah Paman Han, kan? Paman Han, dia kan pakar identifikasi terbaik di seluruh negeri. Kemungkinan besar ini memang asli. Iya, benar sekali. Kata pepatah, alkohol membawa masalah. Saat orang mabuk, apapun bisa saja mereka lakukan. Tepat sekali. Sejauh yang aku tahu, peralatan milik Paman Han hanya bisa mendeteksi foto rekayasa buatan sebelum tahun 2024. Tetapi di dunia kecerdasan buatan saat ini, telah muncul sebuah teknologi yang jauh lebih sempurna. Alat milik Paman Han itu sama sekali tidak bisa mendeteksinya, sedangkan foto ini menggunakan teknologi rekayasa terbaru tahun 2025. Bagaimana bisa dia tahu? Kamu mungkin sedang berpikir, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Lin Qianxue, saat ini teknologi ini hanya ada satu perusahaan yang bisa melakukannya. Saat kamu memesan layanan custom itu, apa kamu tidak melihat daftar nama investornya? Hebat juga kamu. Kapan kamu mulai berinvestasi di bidang kecerdasan buatan? Kenapa tidak bilang-bilang padaku? Lin Qianxue, ada lagi yang ingin kamu katakan? Aku. Kakek, inilah calon cucu menantu yang Anda pilih. Meskipun Shu'er bersalah, itu karena dia terlalu peduli padamu. Pokoknya, calon cucu menantu yang aku akui hanyalah Shu'er seorang. Kamu sudah dengar semuanya, kan? Kakek tetaplah kakek, dan aku adalah aku. Apakah kamu selalu mengira bahwa masalah di antara kita hanyalah karena kakekmu? Apa maksud perkataanmu itu? Bukan apa-apa. Aku pergi dulu, Nian sedang menungguku di rumah. Kalau begitu, biar aku antar kamu. Jangan ikuti aku. Sedang terjadi perbaikan darurat sirkuit listrik di kota ini. Malam ini akan terjadi pemadaman listrik skala besar. Dimohon para warga untuk bersiap-siap. Tidak mungkin cepat sekali. Nian, listriknya padam. Kamu jangan bergerak sembarangan. Hati-hati nanti menabrak sesuatu. Nian. Nian. Apa yang terjadi padamu, Nian? Mama, aku merasa sangat sakit. Gawat, badannya demam, harus segera ke rumah sakit. Ayo. Nian, tahan sebentar lagi ya. Ikuti aku. Bagaimana keadaan Nian? Keadaannya jauh lebih baik setelah disuntik penurun panas. Xie, kamu benar-benar baik. Simpan saja ucapan Xie itu dan katakan pada orang yang bermarga Xie itu. Aku alergi dengan kata Xie. Omong-omong, kenapa kamu bisa kemari? Aku dengar seluruh area di sini mati lampu, kan? Aku mencemaskanmu dan Nian. Kenapa kamu menangis? Aku tidak apa-apa. Kenapa tanganmu terluka? Tadi aku kurang hati-hati saat menuruni tangga dan tidak sengaja tergores. Aku tidak. Aduh, sakit sekali. Bagaimana ini? Aku? Ini tidak akan sampai cacat, kan? Biar aku bantu membalut lukamu. Baiklah. Pelan-pelan. Kamu tidak apa-apa, kan?
Sudah selesai. Sheng, tangan aku sampai seperti ini. Lalu, Hari ini aku mengantar kalian ke rumah sakit, sampai seluruh badanku penuh keringat. apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Aku ingin mandi. Aku ingin mandi. Kalau mau mandi, mandi saja, aku juga tidak melarangmu. Lihatlah, aku tidak bisa mandi sendiri. Aku ingin kamu membantuku. Kamu, apanya yang tidak bisa, bukankah tinggal diguyur saja sudah cukup? Jika kamu tidak setuju, lupakan saja kalau begitu. Demi kalian berdua, aku rela terluka seperti ini. Ya sudah, ya sudah. Kamu pergi ke kamar mandi dan tunggu aku. Aku akan mengambilkan beberapa pakaian ganti. Huayan, tanganmu panas sekali. Panas? Coba katakan panas sekali lagi. Akan kubuat kamu tahu apa artinya panas yang sebenarnya. Bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Sayang, akhirnya kamu. Hai, Untuk apa kamu memanggilnya ke sini? bukankah kamu ingin mandi? Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Tapi antara laki tidak masalah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian. Kalian berdua, nikmatilah mandinya. Huayan, Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu ya. Aku tidak suka melakukan hal semacam ini. apa kamu sudah gila? Kakak ipar meneleponku, mengatakan tanganmu sedang terluka, sehingga tidak bisa mandi sendiri, jadi aku datang untuk membantumu. Lihatlah aku. Apa aku terlihat seperti orang terluka? Memangnya aku terlihat sedang terluka? Oh Allah, cuma pura-pura terluka ya. Boleh juga, trik ini. Sungguh hebat. Dengar ya. Dalam hal mengejar Yusheng, tuan muda ini adalah ahlinya. Tapi luka di tanganmu itu pasti akan sembuh suatu hari nanti. Saat waktunya tiba, alasan apa lagi yang akan kamu gunakan untuk tetap menempel di sisi Yusheng? Lalu nanti, alasan apa lagi yang akan kau gunakan untuk tetap berada di sisi Yusheng? Kenapa hanya kau sendiri yang ada di sini? Di mana Duan Qingye? Dia sudah pulang? Aku membelikanmu peralatan mandi. Untukku? Sikat gigi? Handuk? Celana dalam. Apakah ini tandanya kau mengizinkanku tinggal di rumahmu? Hanya sementara. Kau mengerti kan maksud kata sementara? Lalu, kapan status tinggal sementara ini bisa berubah menjadi selamanya? Tergantung perilakumu. Tapi, ukurannya sepertinya kekecilan. Mungkin dirimu yang terlalu kecil? Atau kau mau mengukurnya sendiri? Ponselmu bunyi. Ada telepon. Tanganku sudah terluka parah begini, tolong angkatkan untukku. Kakak Huayan, apakah kau sudah tidur? Kak Huayan, ada telepon untukmu? Lin Tiangsue, aku sudah memblokir 5 nomor ponselmu. Kenapa kamu masih tidak mau menyerah juga? Aku peringatkan kamu, jangan ganggu aku lagi. Sheng, aku sudah memblokir 5 nomor ponselnya. Aku tidak berbohong padamu. Jangan marah lagi padaku, ya? Malam ini kamu tidur di sofa saja. Sheng, kamu ini Goujian saja sanggup menanggung penderitaan. Setidaknya aku masih punya sofa di sini.
Mama, kenapa kita ke sini? Bukankah sebelumnya Nian sangat ingin menonton film kartun ini? Dulu, Mama sangat sibuk. Sampai tidak ada waktu membawamu ke sini. Hari ini Mama harus memenuhinya untuk Nian. Wah, aku paling sayang Mama. Sisa 2 tiketnya, aku ambil semua. Baik, ini tiket Anda. 2 tiket ini, biar aku yang beli. Tante, 2 tiket ini adalah milikku dan Mama. Guru bilang, saat membeli barang, kita harus belajar tentang antrean. Anak kecil, maka tante hari ini akan mengajarimu satu hal lagi, yaitu tentang kasta yang berbeda. Nian, gurumu benar. Sebagai manusia, kita memang harus mementingkan siapa yang datang duluan. Tetapi tante ini, dia ini memang punya masalah. Kita mengalah saja padanya, ya. Tante, aku mengalah padamu. Kelak jaga baik-baik kepalamu itu ya. Dasar anak sampah yang tidak dididik orang tuanya. Berani sekali bicara begitu padaku. Lin Qianxue, awalnya aku tidak mau bertengkar denganmu. Tapi jika kamu menyerang anak-anak, aku akan melawannya sampai akhir. Halo. Kedua tiket ini milikku. Nyonya, memang benar ibu dan anak ini yang datang lebih dulu. Aku tidak menyalahkanmu kalau tidak mengenaliku. Kalau yang ini, kamu seharusnya mengenalinya, kan? Ini adalah kartu VIP tertinggi di toko kami. Bisa mengabaikan siapa yang datang lebih dulu, dan berhak atas layanan apapun. Maaf, Nyonya. 2 tiket ini tidak bisa diberikan kepada kalian. Ibu, kenapa begitu? Bukankah kita yang datang lebih dulu? Anak kecil, salahkan saja ibumu yang tidak berguna itu. Jangan bicara begitu tentang ibuku. Kamu tidak apa-apa, Nian? Aku tidak apa-apa. Lin Qianxue, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuh Nian walau hanya seujung kuku, percaya tidak aku akan bertaruh nyawa denganmu. Bukankah kamu bilang nyawa selebgram kecil sepertiku ini tidak berharga? Lalu, menggunakan nyawa selebgram kecil sepertiku untuk menghabisi nona besar sepertimu, bukankah itu sangat menguntungkan bagiku? Tunggu sebentar. Jika saja kamu pergi dari awal, mungkin aku bisa mengampunimu. Tapi sekarang, sudah terlambat. Apa yang ingin kamu lakukan? Satpam. Tiba-tiba aku menyadari bahwa salah satu perhiasanku hilang. Padahal sebelumnya ada di dalam tas. Di sini hanya ada 2 orang miskin ini. Geledah mereka. Baik. Aku tidak mencuri apa-apa. Kalian melanggar hukum, lepaskan aku. Ketemu. Tidak mungkin Nian bukan anak yang seperti itu. Ini adalah barang berharga milik investor utama kami, pemberian dari presidenmu. Presidenmu? Apa jangan-jangan Mu Huayan? Tepat sekali. Mu Huayan, sejak kapan dia mulai berinvestasi dalam film? Presidenmu pernah berkata, siapapun yang membawa benda ini, berhak mendapatkan layanan VIP tertinggi di bioskop kami. Apa statusnya lebih tinggi dari kartu VIP-ku? Nyonya, bahkan 100 kartu VIP pun tidak akan bisa menandinginya. Pantas saja saat kakakmu memberikannya kepadaku, dia menyuruhku menjaganya baik-baik agar tidak hilang. Ternyata dia takut benda ini dicuri oleh orang sepertimu untuk mencari kesempatan secara licik. Maksud Anda, barang ini adalah milik Anda? Bagaimana mungkin ini palsu? Lihat saja ibu dan anak itu. Tampang mereka terlihat miskin. Apa mereka kelihatan seperti mengenal presidenmu? Kamu bohong. Ini benar-benar diberikan oleh paman Mu Huayan kepadaku. Nian, apa yang kamu katakan? Mama, ini sungguh pemberian dari paman Mu Huayan untukku. Aku tidak bohong. Masih kecil sudah berani banyak berbohong. Padahal sudah jelas ini pemberian Huayan untukku. Oh? Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak ingat? Paman Huayan. Huayan, kenapa kamu datang ke sini? Nian, katakan sekali lagi, apa barang ini benar-benar diberikan oleh Paman Huayan kepadamu? Tidak, bukan itu. Bukan paman Huayan, tapi papa Huayan. Anak pintar? Mu Huayan, apa saja yang kamu ajarkan pada anak ini? Aku hanya sedang berlatih bersama Nian untuk hari-hari setelah hubungan kita resmi nanti. Lagi pula, lambat laun Nian pasti akan memanggilku ayah. Benar kan Nian? Serahkan padamu. Lin Qianxue,
Alasan kamu bisa hidup tenang selama 6 tahun ini bukan karena aku berhati lembut, melainkan karena aku selalu ingat satu hal yang pernah dikatakan Sheng Sheng kepadaku, berikan pengampunan jika memungkinkan. Ternyata dia selalu mengingatnya. Karena kamu sendiri tidak berperilaku layaknya manusia, maka aku rasa tidak ada gunanya lagi mengampunimu. Shuer, bagaimana bisa kamu menyinggung Mu Huayan lagi? Dia sekarang terus mengincar bisnis keluarga kita tanpa henti, bahkan sudah menggagalkan 5 proyek ayahmu. Apa? Huayan, apakah kamu benar-benar setega itu padaku? Tega? Jika hari ini Sheng Sheng dan Nian Nian tidak ada di sini, dan aku tidak ingin mengotori mata mereka, properti ayahmu yang disita pasti lebih dari 3 unit rumah. Waktunya pengosongan. Huayan, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Huayan. 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 Kedepannya kamu boleh minta bantuanku. Huayan, terima kasih ya. Kalau begitu, mari kita main sebuah permainan. Permainan apa? Nanti setiap kali kamu mengucapkan terima kasih, kamu harus menciumku 1 kali. Tidak. Apa saja sih isi otakmu itu? Isi otakku itu semuanya hanya ada kamu. Ngomong-ngomong, bukankah perusahaanmu hanya menangani manajemen artis? Sejak kapan mulai berinvestasi film? Itu karena dirimu. Karena aku sedang bertaruh. Bukankah kamu suka menonton film? Jadi selama 6 tahun mencarimu, aku memonopoli 99% film baru di pasar. Aku bertaruh ada 1 film yang bisa menarik perhatianmu. Aku bertaruh suatu hari nanti, kamu akan melihat dalam daftar investor terpampang nama Mu Huayan. Aku bertaruh suatu hari nanti, akan berpapasan denganmu di acara tayangan perdana, lalu menyapamu dengan berani. Halo Sheng Sheng lama tidak bertemu. Mu Huayan? Dasar penipu. Ada apa denganku? Tanganmu sudah sembuh sejak lama, kan? Ayo pergi, kita pergi menonton film. Jangan lari, jelaskan semuanya padaku. Guru, maaf sekali, saya baru saja selesai bekerja, saya akan menjemput Nian Nian agak terlambat. Halo, ibunya Nian Nian, sudah ada yang menjemput. Apa? Nian Nian? Apa yang kamu lakukan pada Nian Nian? Nian Nian? Nian Nian? Jangan panik. Anak itu hanya kelelahan bermain dan sedang tidur. Ada keperluan apa Anda mencari saya? Karena Nona Yu sangat bicara apa adanya, aku juga tidak akan berbasa-basi lagi. Nona Yu, untuk membuatmu meninggalkan Huayan, tiket keberangkatan ini, berapa banyak uang yang harus kubayar untuk membelinya? Tuan besarmu, Anda terlalu memuji saya dengan kata-kata itu. Jika Anda, keluargamu tidak bisa mengunci pintu kamar cucu Anda sendiri, apa lantas Anda harus menyalahkan saya karena tidak menutup jendela? Kamu. Ternyata sangat pandai bersilat lidah. Aku akan tegaskan satu hal di sini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk ke dalam rumahku. Aku sudah memindahkan semua asetku. Huayan tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Meskipun kamu berhasil masuk, jangan harap bisa mendapatkan uang sepeser pun. Aku, keluargamu, memang punya banyak uang, tapi aku tidak akan mau membantu membesarkan anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Nian Nian, Mama datang untuk menjemputmu pulang. Sebaiknya, ingatlah kata-kata yang Anda ucapkan hari ini.
Yusheng, janganlah kamu mendengarkan omong kosong kakekku. Apa yang harus kulakukan agar penilaianmu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor luar ini? Aku, keluargamu, memang punya banyak uang, tapi aku tidak akan mau membantu membesarkan anak haram yang tidak jelas asal-usulnya. Yang kuinginkan, aku ingin Anda menyerahkan kepada keluargamu seluruh aset yang ada, semuanya harus dialihkan atas nama Nian-Nian. Sheng, kamu serius? Kenapa tidak sanggup melakukannya? Kalau tidak bisa, lupakan saja. Sheng, syukurlah. Aku mencari uang memang ingin memberikannya untuk kalian gunakan ibu dan anak. Akhirnya aku menantikan hari di mana kalian menggunakan uangku. Jika aku menyerahkan semuanya pada Nian-Nian, lalu bagaimana denganmu? Kalau begitu aku akan setuju pada semua syaratmu. Balikan, menikah lagi. Benarkah? Jangan senang dulu. Aku punya syarat. Sebelum matahari terbenam besok, temui aku sambil membawa dokumen itu. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Nian-Nian, jadilah anak baik, tunggulah ayah menjemputmu. Muhwayan, dalam 1 hari, kamu pun tidak punya hak penuh atas aset. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Hubungan kita cukup sampai di sini saja. Aku ingat itu ada di sini. Halo, apa kamu yakin Tuan Besar sudah meninggalkan Jiangcheng? Baiklah, aku akan mengurus pengalihan aset sekarang. Presidenmu, stempel Anda telah dilaporkan hilang 3 hari yang lalu. Saat ini, statusnya tidak dapat digunakan. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Aku. Bukankah Anda sedang pergi ke Nancheng? Jangan kira aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kamu ingin mengalihkan seluruh aset pribadimu kepada wanita penggoda itu beserta anak bawaannya. Biar aku beritahu kamu, jangan harap. Sheng. Kak Sili, kenapa kamu ada di sini? Ini sertifikat rumah saya, surat izin mengemudi saya, dan catatan berkelakuan baik saya. Kak Sili, apa yang sedang kamu lakukan? Sheng, aku tahu alasanmu mengajakmu Huayan datang ke sini, tapi aku tidak bisa merelakannya. Aku ingin mencoba sekali lagi. Sheng, maukah kamu menikah denganku? Aku akan menjagamu dengan baik. Kak Sili, selama ini aku selalu menganggapmu sebagai keluarga. Bahkan jika tidak ada Muhwayan, kita tetap tidak mungkin bisa bersama. Tapi cinta saja tidak cukup untuk hidup. Ya, kamu memang mencintai Muhwayan, tapi apa yang telah diberikan oleh cinta ini kepadamu? Kesulitan, penderitaan, penghinaan, apakah ini cinta yang kamu inginkan? Cinta ini benar-benar tidak berguna. Begitulah, cinta pun tidak ada gunanya. Sheng, kamu tidak boleh menikah dengannya. Sheng, aku telah menyerahkan seluruh hak waris properti di bawah namaku kepada Nian-Nian. Semua perusahaan, perumahan, reksadana, dan tabunganku kini hanya milik Nian-Nian. Apa ini? Apa kamu masih ingat pemuda bermarga Sun itu? Dia yang sering menggangguku saat sekolah dulu, lalu kamu menghajarnya. Waktu itu kakek bersikeras memberikan sebidang tanah kepada keluarga Sun sebagai ganti rugi, tapi aku berhasil merebutnya kembali. Tanah yang terlepas karena aku berkelahi demi dirimu dulu,
Nanti bisa kita gunakan untuk membangun pusat kegiatan anak-anak bagi buah hati kita. Oh ya, berita populer besok akan mengumumkan pernyataan ahli warisku. Masih ada waktu 1 jam sebelum kantor catatan sipil tutup. Sekarang, apakah kamu bersedia mendaftarkan pernikahan denganku? Aku tidak setuju. Kamu benar-benar mengancamku dengan menabrakkan diri ke dinding, membantumu memindahkan aset. Bukankah aku juga sudah setuju? Anggap saja ini demi membuang kesialan. Lalu kenapa kamu masih mau menikahi wanita ini? Kakek, Anda benar-benar tidak bisa membiarkanku tenang. Aku sungguh menyesal, maraton bulan lalu tidak mendaftarkan nama Anda. Lagi pula, kartu keluarga ada di tanganku. Jangan harap bisa mendaftarkan pernikahan dengannya. Kakek, Anda sebaiknya lebih sering menonton berita jika ada waktu luang. Menikah sekarang sudah tidak memerlukan kartu keluarga lagi. Kamu benar-benar ingin membuatku celaka ya? Wanita ini, apa sebenarnya kelebihannya? Latar belakang keluarga, status sosial, bagian mana yang pantas untukmu? Terlebih lagi, dia juga punya beban anak dari orang lain. Pernikahan itu, yang terpenting adalah kesetaraan status. Kakek, apakah gabungan kekuasaan pasti akan harmonis? Apakah status yang setara pasti menjamin kecocokan? Kasus kegagalan tragis kedua orang tuaku ada di depan mata Anda. Harusnya itu cukup untuk menghentikan niat Anda mencampuri urusan jodoh orang lain, kan? Kamu, mulai sekarang masalahmu. Aku tidak akan peduli lagi. Jadi, Nona Yusheng, apakah kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Sheng, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya? Tuan Xie, aku sudah cukup lama bersabar menghadapi brengsek sepertimu. Tuanmu, aku juga sudah cukup lama bersabar menghadapimu. Sheng, katakan padanya, bagaimana kehidupanmu selama bertahun-tahun ini? Sheng, apa yang dia bicarakan? Apalagi yang ingin kamu katakan padaku? Apakah ada sesuatu yang tidak aku ketahui? Kalian biarkan aku sendiri sebentar. Saat ini, biarkan dia tenang dulu sendiri. Duduklah. Bukannya kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Biar aku beritahu kamu. Apa kamu masih ingat hari itu, saat berita meledak, bahwa kamu dan Lin Qianshui bertunangan? Apakah kamu ingat hari apa itu? Tentu saja aku ingat. 2019, tanggal 25 Maret. Ternyata kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Karena tahun itu adalah awal bagiku kehilangan Sheng, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku kembali ke ruangan kecil yang kosong itu, betapa hancurnya hatiku. Telepon sudah aku hubungi, pesan sudah aku kirimkan, dan orang-orang sudah aku cari. Tapi tidak ada satupun orang yang memberitahuku di mana keberadaan Sheng, tidak ada satupun. Maksudmu, kamu pernah datang mencari Sheng? Apa maksud perkataanmu itu? Hari itu, Sheng, bangunlah. Huayan, apakah itu kamu? Kamu akhirnya datang juga. kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Belakangan aku baru tahu bahwa Sheng, dia sebenarnya berniat meminum obat tidur, ingin membawa anaknya bersama untuk mengakhiri segalanya. Jika hari itu aku tidak kembali ke negara ini untuk mencari Sheng, dan Nian, pasti sudah tiada bersama-sama. Maksudmu, saat itu kamu baru saja kembali ke negara ini? Jadi, Nian, Nian, tapi hasil tes DNA menunjukkan, apa Anda meragukan Xiang? Sama sekali tidak. Saya tidak tahu antara Anda dan Sheng ada kesalahpahaman apa. Tapi, hari ini aku melihat apa yang kamu lakukan. Aku percaya. Kamu sangat mencintai Sheng. Lalu hari itu, sebenarnya kamu ada di mana? Dia sama sekali tidak menghubungiku. Dia sendirian, menanggung semuanya sendirian.
Yusheng, bagaimana kalau aku beritahu Mu Huayan saja agar dia datang kemari? Jangan. Kenapa? Jangan sampai dia tahu. Yusheng, sayangku, aku menemukanmu lagi. Wang Yao. Benar kata orang, bahwa wanita tak tahu malu tak punya hati, dan seorang pemain peran tak punya kesetiaan, itu memang benar adanya. Gara-gara kamu, aku hampir saja tiada. Perusahaan hancur, dan garis keturunanku pun terputus. Aku tidak akan memaafkan kamu dan Mu Huayan. Kamu mencari masalah sendiri. Aku begitu mempercayaimu untuk bekerja sama, tapi kamu malah ingin memberiku obat untuk menjebakku. Kamu pantas mendapatkannya. Wanita yang menjual diri sepertimu memang pantas aku miliki. Apa kamu gila? Jadi, Mu Huayan membuatku menderita seperti ini, semuanya gara-gara kamu. Sejak zaman sekolah, dia sudah menindasku selama bertahun-tahun, aku harus menuntut keadilan bagi diriku sendiri. Yusheng, kamulah jalan keluarnya. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja Mu Huayan. Aku peringatkan kamu jauh-jauh dariku. Atau aku akan lapor polisi. Lakukan saja. Lapor saja sana. Si Mu Huayan itu sudah menghancurkan hidupku. Jadi aku akan merebut wanitanya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Tuan Wang, beraninya kamu muncul lagi di depan Sheng Sheng? Aku tidak akan keberatan untuk membuatmu mandul sekali lagi. Tapi sayangnya, kamu tidak punya yang kedua untuk kuhancurkan. Sudah diambang kehancuran, masih berani bicara besar. Baik, akan kulihat apakah bicaramu sehebat itu atau tinjuku yang lebih kuat. Serang dia. Dasar wanita kejam, habisi dia. Huayan? Mu Huayan, kenapa kamu sebodoh ini? Melindungi wanita yang dicintai, kapanpun itu tidak bisa dianggap bodoh. Mu Huayan, bangunlah Mu Huayan. Apakah ada yang bisa menolongnya? Ada orang di sana? Apa ada orang di sini? Apakah ada orang? Tolong selamatkan dia. Mu Huayan, bangunlah. Mu Huayan, tolong, apa ada orang? Tolong bantu dia. Hari ini, aku akan membiarkan pasangan malang seperti kalian bersatu, biar di alam sana nanti kalian punya teman. Hentikan. Kakak ipar, maafkan saya datang terlambat. Aku mohon kepadamu, tolong selamatkan dia. Tolong bantu dia. Kakak ipar, aku sudah mendengar semua tentang masalah kalian. Huayan tidak pernah berniat untuk menikah dengan Lin Qianshu. Apa? Jadi, apakah Anda akan menikah dengan Presiden Lin? Tidak. Orang yang akan aku nikahi adalah Yusheng. Setelah itu, kamu tiba-tiba menghilang. Huayan mencarimu kemana-mana seperti orang gila. Tapi, Huayan, kamu sudah sadar? Siapa kamu? Pasien kehilangan banyak darah, menyebabkannya amnesia dan shock. Waktu pemulihannya masih belum bisa dipastikan. Aku membencinya selama 6 tahun dan juga mendendam padanya selama itu. Tapi aku baru menyadari sekarang bahwa 6 tahun itu hidupku sangat menderita. Tapi dia juga merasakan hal yang sama. kakak ipar, jangan sedih lagi. Jika Huayan melihat ini, dia pasti akan merasa sangat sedih. Baginya sekarang, aku hanyalah orang asing. Tidak ada alasan baginya untuk merasa sedih atau tidak. Kakak ipar, kamu pulanglah dulu. Nian masih membutuhkan perawatanmu.
Saat Huayan sudah mendapatkan ingatannya kembali, aku akan segera memberitahumu. Masih memain? Bos, setelah ini pekerjaan seperti ini harus tambah bayaran. Aku tadi hampir saja tidak bisa menahan tawa, bahkan sampai pura-pura amnesia. Apa kamu ini masih anak-anak? Kalau tidak pura-pura menderita, mana mungkin dia memaafkanku? Benar kan? Aku sudah mencari tahu. Sutradara ini telah melambungkan banyak nama pendatang baru. Kesempatan seperti ini sangat jarang terjadi. Pergilah. Semangat. Yu Sheng, kenapa kamu kemari? Jika orang yang tidak tahu cara berakting sepertimu bisa datang ke sini, mengapa aku tidak bisa? Aku mengerti. Kamu juga kesini untuk audisi kan? Sekarang kamu bisa pergi dari sini. Kamu menyuruhku pergi begitu saja? Kamu pikir lokasi syuting ini milik keluargamu? Memang benar? Keluargaku adalah pemegang saham terbesar kedua di film ini. Aku punya hak veto untuk menolakmu. Hak veto itu bukan digunakan untuk hal seperti ini. Kak Huaian, kamu bahkan tidak mengenalnya. Kenapa kamu sangat melindunginya? Aku hanya berusaha bersikap adil. Dia adalah tamu pendukung spesial kita hari ini, Nona Lin Qianxue. Semuanya silakan pilih adegan mana yang ingin dicoba. Satu adegan saat pemeran utama wanita membalas putri orang kaya yang kejam. Adegan lainnya adalah saat pemeran utama wanita berlutut di bawah kaki putri kaya itu dan memohon dengan sangat. Sutradara, bolehkah saya menentukan adegannya? Tentu saja, Anda adalah pihak investor. Keputusan ada di tangan Anda. Baik. Kalau begitu biarkan dia mencoba adegan memohon padaku yang itu saja. Peran tidak mengenal kasta. Jika ada orang yang tidak ingin berakting hanya karena takut terlihat buruk, maka aku sarankan lebih baik dia pulang saja dan menyusui anaknya di rumah. Pertama-tama, aku ingin meluruskan satu hal kepada Nona Lin. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan hal menyusui anak seharusnya tidak digunakan sebagai bahan untuk merendahkan atau menertawakan orang lain. Selanjutnya, aku setuju dengan apa yang dikatakan Nona Lin bahwa peran memang tidak mengenal kasta. Oleh karena itu, aku setuju dengan usulmu. Mari kita mulai. Adegan pertama. Berlututlah di kakiku, tarik gaunku, dan memohonlah padaku dengan sangat hibah. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Ambil saja nyawaku jika perlu, asalkan kamu mau menyelamatkannya. Mu Huayan, sadarlah. Mu Huayan, tolong, apakah ada orang di sana? Selamatkan dia. Siapapun, tolonglah selamatkan dia. Aku memohon padamu. Aku sangat memohon agar kamu menyelamatkannya. Ternyata kamu juga punya hari seperti ini. Lihat bagaimana aku akan memberimu pelajaran hari ini. Kak Huaian, kamu. Siapa yang kamu panggil kakak? Sudah aku bilang kalau mau cari kakak, pergilah ke klub malam. Mu Huayan, akhirnya kamu mengingatku kembali. Iya. Coba dengarkan di sini. Jantungku tidak pernah berhenti memanggil namamu. Sayang, terkadang aku berpikir, otakku ini langsung hilang ingatan kalau terkena sedikit stimulasi. Apakah ini termasuk kesalahan sistem? Bagaimana kalau mulai sekarang, setiap hari kita melakukan latihan khusus, menggunakan memori tubuh, untuk menambal celah data itu? Lebih baik kamu tetap hilang ingatan saja. Begitu ingat,
malah mau bersikap kurang ajar. Lin Chanshui, ayahmu menggadaikan 3 properti rumah hanya demi mendapatkan 1 kuota kepemilikan saham. Sekarang semuanya telah kau hancurkan. Mulai sekarang, Lin Group dikeluarkan dari daftar pemegang saham lokasi syuting ini. Inilah akibat karena berani menyinggung kekasihku. Mari kita ucapkan selamat kepada peraih Golden Film Award ke-24 kategori aktris terbaik, Nona Yu Sheng. Mari kita persilakan tamu kehormatan Presiden Direktur Agen Manajemen, Tuan Mu Huayan. Yu Sheng, selamat ya. Aku punya sebuah drama. Aku ingin mengajakmu menjadi pemeran utama wanitanya. Entah apakah kamu punya waktu luang? Itu tergantung dramanya apa dulu. Drama ini berjudul Sisa Hidupku. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Aku bersedia. Berikutnya, waktunya menulis sisa hidup kita bersama. Aktris terbaikku,